Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama anggota 1 Intan Nurholida, 2 Rian Bagaskoro, 3 Sakin Nur Isyad, dan 4 Ummu Amalia Ulfa. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berisi firman Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang 6 hal pokok untuk menjadi panduan hidup umat Islam, yaitu akidah atau mempercayai Allah SWT. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Syarat baik ibadah maupun muamalah. A. Ibadah kepada Allah SWT atau Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. B. Muamalah, yaitu syariat mengatur hubungan antar manusia. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Benih atau prinsip ilmu pengetahuan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Tarik atau kisah umat Islam yang sebelumnya. Quran Surat At-Toha ayat 99. Berita tentang zaman yang akan datang atau kehidupan akhirat, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 18. Akhlak atau tingkah laku. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu yang pertama kali diturunkan pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, wahyu-wahyu Allah SWT diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Allah SWT menurunkan secara berangsur-angsur agar sesuai kondisi umat Islam pada saat itu. Ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa ada latar belakang atau peristiwa tertentu. Cara memahami Al-Quran. 1. Kajian hadis setema. Menafsirkan ayat dengan hadis sahih. Dengan demikian, Al-Quran membutuhkan hadis untuk menjadi penguat dan penjelas. 2. Munasabah dan kajian tematik. Memahami dengan melihat keterikatan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat, bahkan surat dalam Al-Quran. 3. Asbah al-Nusul. Memahami latar belakang peristiwa atau sebab-sebab yang terjadi pada saat ayat tersebut diturunkan. 4. Alasan Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena kekayaan bahasa Arab itu sendiri, ragam kata yang memiliki konteks berbeda. Hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang merupakan segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berdasarkan jenis, ada beberapa yaitu kualiyah, fi'liyah, dan takriyah. 2. Berdasarkan kuantitas, ada A. Mutawatir, B. dan ahad. Yang 3. Berdasarkan kualitas, ada A. Sahih, B. Hasan, dan C. Daif. Yang terakhir, berdasarkan muatan risalah, ada risalah dan gair risalah. Yang selanjutnya adalah hadis. Posisi hadis terhadap Al-Quran. 1. Mu'akid, yaitu menguatkan hukum atau dipertegas lagi dari Al-Quran. Yang kedua adalah bayan, menjelaskan ayat Al-Quran yang belum jelas. 2. Cara memahami sebuah hadis. 1. Melalui kualitas. 2. Kajian hadis. 3. Asbab al-wurud. Selanjutnya adalah ijma, yaitu kesepakatan para ahli yang kompeten dalam mengurusi umat tentang sebuah hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW. Unsur-unsur adanya sejumlah orang yang kompeten sebagai mujtahid. Semua mujtahid tersebut bersepakat mengenai hukum sebuah masalah. Kesepakatan tersebut sifatnya menyeluruh, bukan hanya sebagai mujtahid saja. Kesepakatan terjadi setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil ijtihad. Ijma dikatakan tidak sah jika 1. Ada yang tidak menyetujui. 2. Hanya ada seorang mujtahid. 3. Tidak ada kebetulan yang nyata. 4. Sudah jelas terdapat dalam nas. Selanjutnya, macam-macam
Yang pertama, ijma' syarih. Ijma' syarih yaitu ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas, baik melalui ucapan, tulisan, atau perbuatan. Yang kedua adalah ijma' sukuti, yaitu kesepakatan ulama dengan cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah, kemudian pendapat itu tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Qiyas. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan qiyas dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya baik hukum maupun sifat. Rukun qiyas. Asal yaitu kasus hukum punya oleh ayat Al-Quran, sunnah, atau ijma. Ilat yaitu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Far'u, kasus yang akan ditentukan hukumnya di mana nas dan ijma tidak menentukan hukumnya. Hukum asal yaitu hukum yang telah ditentukan oleh nas dan ijma. Kehujahan qiyas. Kelompok pertama diwakili oleh jumhur ulama yang setuju bahwa qiyas dapat dijadikan hujah atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Kelompok kedua diwakili oleh ulama Zahiriyah, Syiah, An-Nazm dari Mu'tazilah, dan Imam Asy-Syaukani atau ahli usul fikih. Kelompok kedua ini menolak qiyas sebagai hujah dan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Sekian dari kami dari kelompok 3. Bila ada kekurangan atau tutur kata yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.